Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat solihah semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, nggak kerasa ya, ternyata kita sudah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, kalau kata Rasul, 10 hari terakhir itu adalah saatnya kita dibebaskan dari api neraka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salah satu aktivitas di bulan Ramadan yang sering dijadikan target oleh kita itu adalah khatam Al-Quran. Iya nggak? Ya, karena bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Nah, ngomongin Al-Quran, maka ini nggak bisa lepas dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena Al-Quran ini sendiri adalah mukjizatnya Rasulullah SAW, yang mukjizatnya Rasul ini berbeda dengan mukjizat para nabi yang lainnya. Bedanya, kalau mukjizat nabi-nabi yang lain itu hanya berlakunya itu cuma sampai di masa hidupnya para nabi tersebut. Contoh, Nabi Musa bisa belah lautan, itu mukjizat. Tapi yang bisa menyaksikan itu hanyalah orang-orang yang hidup di masa Nabi Musa. Sedangkan kita hanya mendengar ceritanya dari Al-Quran. Nah, beda dengan Al-Quran, mukjizat Rasulullah ini adalah mukjizat yang tidak berbatas waktu, tidak berbatas ruang, artinya dia tetap jadi mukjizat dimanapun dan sampai kapanpun. Nah, walaupun Al-Quran itu sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu, tapi kita bisa yakin 100% bahwa Al-Quran yang hari ini kita baca itu sama banget sama apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah, yang kemudian disampaikan kepada umat Islam di masanya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang jamin bahwa Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Di surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Nah, sahabat solihah semua, insya Allah membaca Al-Quran itu adalah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka ia pasti mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita udah cinta sama Allah dan Rasulnya, pengen gak sih Allah dan Rasulnya juga mencintai kita? Nah, Rasulullah mengabarkan juga bahwa barang siapa yang mengharapkan cinta Allah dan Rasulnya, hendaklah ia membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran kita selama bulan Ramadan itu mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya kepada kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, pertanyaannya, cukup nggak sih kita sebagai seorang muslim membaca Al-Quran? Bahkan ada yang mungkin dari sahabat solihah semua sudah khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali selama bulan Ramadan ini. Tapi cukup nggak sih? Kalau tadi kita bilang bahwa membaca Al-Quran itu adalah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, nah, biasanya nih orang yang mencintai sesuatu itu ingin jadi bagian dari yang dicintai itu. Nah, kalau kita udah cinta sama Al-Quran, pengen gak sih kita jadi bagian dari Al-Quran? Maksudnya jadi Ahlul Quran. Ahlul Quran berarti harus jadi hafiz 30 juz dah. Tenang sahabat solihah semua, ternyata ada kabar gembira nih. Apa kabar gembiranya? Bahwa Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Zad al-Ma'ad, mengatakan bahwa para salafus sholih mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Dan yang disebut Ahlul Quran itu bukan sekedar orang yang hafal Al-Quran, tapi orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kalau ada orang yang sudah hafal Al-Quran, bacaannya baik, makhrajnya sudah sempurna, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran, nah mereka belum bisa disebut Ahlul Quran. Karena tadi Ahlul Quran itu adalah orang yang memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, walaupun dia nggak hafal seluruh Al-Quran. Jadi membacanya, menghafalnya itu adalah amalan yang luar biasa. Tapi untuk menjadi Ahlul Quran ternyata nggak cukup hanya membaca dan menghafal. Lebih dari itu, PR sebenarnya adalah bagaimana kita memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. So, yuk sahabat solihah semua, kita sama-sama naik tingkat di bulan Ramadan tahun ini dari sekedar pembaca Al-Quran menjadi Ahlul Quran. PR selanjutnya adalah gimana caranya kita istiqomah supaya jadi Ahlul Qurannya nggak cuma di bulan Ramadan aja, tapi terus berlanjut ke hari-hari selanjutnya.
Nah, di kesempatan kali ini saya mau bagi-bagi tips untuk sahabat solihah semua yang mudah-mudahan dengan tips ini jadi wasilah buat kita semua istiqomah untuk terus belajar jadi ahlul Quran. Tips pertama, lanjutkan amalan yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan. Jadi kalau sahabat solihah semua, kalau setiap hari di bulan Ramadan udah berhasil one jus, setelah Ramadan jangan sampai jadi one aja. Tapi gimana caranya kita istiqomah dengan amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan? Tips yang kedua, karena jadi ahlul Quran itu syaratnya adalah harus memahami Al-Quran. So, yuk kita hadiri majelis-majelis ilmu, kita cari kajian-kajian yang itu bisa nambah sakofah kita, menambah pemahaman kita tentang Al-Quran. Tips selanjutnya adalah gabung dengan orang-orang yang juga ingin jadi ahlul Quran. Apa ciri-cirinya komunitas yang pengen jadi ahlul Quran? Yaitu orang-orang yang memperjuangkan untuk Al-Quran bisa diamalkan, diterapkan seluruhnya secara kafah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, gak setengah-setengah, gak pilih-pilih, tapi diterapkan seluruhnya. Tips yang terakhir adalah yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah untuk senantiasa berusaha menjadi ahlul Quran, diistiqomahkan dalam memperjuangkan Al-Quran untuk diterapkan seluruhnya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Itu dia beberapa tips yang mudah-mudahan membantu sahabat solihah semua, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita sama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk naik tingkat jadi ahlul Quran dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, udahan dulu guys, aku sudah bangun. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.